Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar. Bersama saya Ridho Yahya, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Warung makan dan 2 toko kelontong di Makassar ludes terbakar. Niat hati ingin menyelamatkan cucu yang tenggelam di waduk saat memancing, seorang kakek malah tewas tenggelam. Seorang siswa SMP dikeroyok oleh teman-temannya hingga babak belur. Satu warung makan dan 2 toko kelontong di Makassar ludes terbakar. Kebakaran juga melanda rumah produksi gula aren di Sinjai. Penyebabnya akibat kelalaian dari pemiliknya. Warung makan yang terletak di Jalan Pelita 3, Kecamatan Rapocini, Makassar terbakar pada Jumat siang. Warga yang ada di sekitar lokasi tampak panik, berteriak meminta bantuan. Besarnya api membuat 2 toko kelontong yang berada tepat di samping warung ikut terbakar. Api berhasil padam setelah damkar mengerahkan 10 unit mobil ke lokasi. Belum diketahui pasti api muncul dari mana. Namun diduga ada kebocoran pada regulator tabung gas saat pemilik warung memasak kuah coto. Dari kompor pertama. Waktu pertama di depan, Iya. baru Baru ke samping. bocor. Iya. Itu yang kompor pertama jualan kah? Iya. Jualan coto. Jualan apa? Oh, coto. Tim Inafis dikerahkan ke lokasi untuk mengetahui munculnya api pertama kali. Kebakaran juga melanda rumah semi permanen di Desa Manturu Telue, Kecamatan Sinjai Tengah, Sinjai. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Bahkan mereka menggunakan selang untuk mengalirkan air. Tetapi karena api cepat membesar, warga pun kewalahan. Damkar mengerahkan 2 unit mobil ke lokasi. Namun karena sumber air sulit, proses pemadaman terkendala sehingga memakan waktu lebih lama. Beberapa sungai di dekat lokasi kebakaran kering, membuat damkar mencari sumber air ke lokasi lain. Di rumah tersebut pembuat gula aren, dan dia tinggalkan rumahnya, baru dia pergi mencari kayu bakar. Setelah di sana dilakukan pendinginan, kami kurang air, jadi kami mencari sungai, tapi ternyata Kering, ada, Pak. kering. Kebakaran terjadi akibat kelalaian pemilik rumah. Ia meninggalkan rumah mencari kayu bakar saat sedang memasak gula aren. Dalam waktu cepat, rumah sudah terbakar. Petugas masih mendata total kerugian akibat kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, tetapi seluruh barang berharga yang ada di dalam rumah habis tak tersisa. Raisa Habu melaporkan dari Makassar dan Muhammad Sardi melaporkan dari Sinjai. Belasan rumah di Kecamatan Somba Opu, Goa rusak diterjang puting beliung. Salah satu penghuni nyaris terkena material atap rumah yang roboh saat sedang beribadah. Rumah warga di Kelurahan Samata, Somba Opu, Goa. Atapnya rusak diterjang puting beliung disertai hujan deras. Atap rumah bolong sehingga air hujan masuk dalam rumah dengan mudah. Puting beliung terjadi pada Kamis siang. Saat itu salah satu warga bersama istrinya sedang beribadah di dalam rumah. Tiba-tiba atap rumahnya jebol dan nyaris menimpa keduanya. Untungnya pasangan suami istri itu dapat menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban. Baru-baru sudah salat sama istriku, jatuh mi plafonnya semua. Jatuh pak, Iya, tapi enggak sempat jeki anu pak, iya. menghindar pak ya. Ya menghindar, kamu tuh ada di sebelah berteriak bilang keluar kok coba kah? Tak buka mesin yang di atas. Kata bugasin pak Iya. ya. Pas kita keluar, Jatuh mi plafon. jatuh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Goa melakukan pendataan terhadap rumah warga yang terdampak puting beliung. BPBD mengimbau warga untuk waspada potensi cuaca buruk yang diperkirakan masih tinggi di wilayah Goa. Muhammad Sardi melaporkan dari Goa. Ini. Niat hati ingin menyelamatkan cucu yang tenggelam di waduk saat memancing. Seorang kakek di Makassar malah tewas tenggelam. Diduga sang kakek tidak bisa berenang.
Tim SAR gabungan mencari jasad seorang kakek bernama Tutu Daeng Rani yang dilaporkan tenggelam di pintu air waduk Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Makassar. Pencarian dilakukan dengan bantuan perahu karet dan mereka menyisir bibir bendungan. Tim SAR gabungan juga mengerahkan tim penyelam untuk mencari jasad korban di dasar waduk. Pencarian yang dilakukan pertama kali tidak membuahkan hasil, sehingga tim SAR kembali berdiskusi dan menerbangkan drone. Setelah pencarian selama 3 jam, tim SAR berhasil menemukan jasad kakek sekitar 7 meter dari pintu air waduk dengan kedalaman sampai 5 meter. BPBD turun untuk melihat kondisi bawah laut dan menemukan mayat, tapi beberapa saat kemudian terkendala karena ada pancing yang tersangkut, jadi naik kembali. BPBD turun untuk melihat kondisi bawah laut dan menemukan mayat, tapi beberapa saat kemudian terkendala karena ada pancing yang tersangkut, jadi naik kembali. Jadi kemudian tim penyelam dari 3 instansi dibantu oleh masyarakat juga turun, akhirnya berhasil dievakuasi. Keluarga yang menyaksikan proses evakuasi korban yang dilakukan oleh tim SAR menangis. Bahkan ada yang jatuh pingsan saat jasad korban diangkat dari dalam air. Korban merupakan warga Kecamatan Mamajang, Makassar. Ia tenggelam saat berusaha menyelamatkan cucunya yang terjatuh ke waduk saat memancing. Korban diduga tak bisa berenang sehingga tubuhnya terbawa arus. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar untuk dibersihkan sebelum disemayamkan ke rumah duka. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Nelayan yang dilaporkan hilang di perairan Gusung Lompoa, Pulau Laya, Pangkep akhirnya ditemukan. Jasad korban ditemukan oleh seorang nelayan dalam kondisi tak bernyawa. Setelah mendapat informasi penemuan jasad nelayan yang hilang, tim gabungan dari Basarnas dan keluarga korban menyisir perairan menggunakan kapal. Mereka menuju ke titik lokasi penemuan dengan kapal kayu. Jasad Ahmad Sumangga ditemukan oleh nelayan sekitar. Korban ditemukan 3,6 km dari kapal korban yang ditemukan mengapung tanpa awak. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Tekolabu, Pangkajene sekitar 500 meter dari rumah korban. Kapal yang membawa jenazah tiba, duka pun terasa. Keluarga dan warga sekitar yang menunggu di pesisir pantai tak bisa menahan kesedihan, terutama sang istri. Korban lalu dibawa ke rumah duka dengan ambulans untuk selanjutnya dimakamkan. 12.30 tadi kami menerima informasi bahwa korban ditemukan oleh nelayan yang sedang melintas pada pukul 11 tadi, dan korban langsung dievakuasi ke rumah duka. Basarnas resmi menutup operasi pencarian setelah korban berhasil ditemukan. Muhammad Sardi melaporkan dari Pangkep.